Asma program podcast kita semua. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua. Ada saya di sini, Air Afandi dan ini dia Ipang Skatepung. Ipang Skatepung. Seperti biasa di program podcast kita semua untuk bulan Desember ini kita akan coba memberikan sesuatu yang baru. Setelah kemarin di November itu kita menyajikan menu horor-horor, mistis-mistis. Di Desember ini kita akan coba ya lucu-lucuan lah. Kalaupun nanti nggak lucu, justru di situ lucunya. Nah itu dia. Kita kasih judul di Remember aja deh. Di Remember. Ya, mengenang lagi masa lalu. Mengenang masa lalu. Oke. Kemarin kita sempat vakum 1 minggu ya, Pang ya. Karena ada kegiatan. Kegiatan kita bikin film pendek ya, proyek perpisahan bareng anak-anak Atmaja Fotografi di sini. Bukan anak magang lagi sekarang mah gitu. Sudah bukan anak magang. Dan hari ini kita kehadiran sebuah produk. Endorse lagi nih. Ada endorse lagi. Ini ada jauh-jauh dari Ciremai. Tape ketan Ciremai. Nikmatnya apa sih? Tape ketan Ciremai, nikmati manisnya dan segarnya. Itu dia tagline-nya. Tape ketan ini produk kita Kuningan, Pang. Oh, asli Kuningan ya? Asli Kuningan. Gitu. Tape ketan itu kan dari Kuningan gitu ya. Emang dari mana aslinya? Kuningan itu di kota-kota besar selalu ditanyakannya adalah tape emberan. Ya, tape emberan. Peyem itu ya? Iya, peyem. Oh, iya, peyem. Dan sekarang ini gitu. kemasannya bukan di ember lagi nih, kemasannya sudah sedikit lebih simple. Bisa dibawa kemana-mana, lebih compact ya. Lebih sedikit minimalis dan ini mudah dibawa kemana-mana. Ini tape ketan Ciremai, nikmati manis dan segar. Kita nanti akan coba. Oke. TikTok dong, Pang. TikTok dong. Gimana dong TikToknya? Jadi host itu harus bisa TikTok ya. Jadi jangan saya terus mendominasi. Udah lama ya karena ya berkecimpung lagi, masuk in-frame lagi ini lah. Udah masuk in-frame lagi ya? Iya udah masuk in-frame lagi. Itulah kebiasaannya. Oke. Ini endorse-nya dapat dari Ciremai ya ini. Iya. Terus gimana? Gimana sih cara ngedapetin tape Ciremai ini, Pak? Nah itu dia, gimana sih gitu, gimana dan di mana? Gimana sih cara ngedapetinnya? Itu dia. Di mana kira-kiranya? Kira-kira di mana tuh? Oh iya. Untuk bisa ngedapetin ini. Kita bisa. Ketahuan banget bacanya lu. Terlalu jujur deh jadi host. Namanya juga lucu-lucuan. Ya. Itu dia. Berarti waktu magangnya harus ditambah lagi nih. Jadi 6 bulan. Jadi 6 bulan. Ya, oke, kita take ulang ya. Okay. Pang, gimana sih cara ngedapetin tape Ciremai? Ya, tape Ciremai ini kita bisa dapetin di apa ini namanya? Lu yang jawab. Lu yang nanya, gue yang jawab. Oke. Om, ini ya. Kita kalau misalkan mau tape ketan Ciremai ini bisa dapat di mana sih gitu? Ada di semua marketplace. Marketplace online juga ada ya? Ya itu marketplace online. Lucu-lucuan. Jadi mari kita tertawakan keluar Ipang. Apa aja coba marketplace apa aja coba? Itu kamu diam coba kakinya. Ya yang saya tahu marketplace itu ada banyak sih. Salah satunya ada di Shopee. Shopee ada Bukalapak juga. Bukalapak, oke. Ada Tokopedia, terus apa itu tuh namanya? Lazada. Jadi tape ketan ini bisa didapatkan di semua marketplace. Di antaranya itu Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia dan di Lazada. Dan jadi mudah. Selalu ada promo ya kalau nggak salah ya. Kemarin promonya udah habis. Tapi mungkin tahun depan kayaknya bisa ada promo lagi nih. Ini kakimu diem dong, ini gusuk. Ya. Iya. Rasanya manis. Kita coba ya. Kita coba. Hari ini mukbang. Yang ini aja deh. Atau yang mana nah? Yang ini. Yang ini. Oke. Nanti kan ini mau diberdiriin lagi. Oh iya. Oke, yang bawah. Oh bisa. Kita coba yang ini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tape ketan ini khasnya tape ketan itu susah bukannya. Untung gak pakai pola. Ini menggunakan daun jambu. Daun jambunya dikukus, digulung apa digodog? Digulung sama digodog itu apa? Bedanya apa ya? Kalau digodog itu langsung di dalam airnya. Di dalam air. Kalau dikukus itu dia ada diuap. Gitu. Iya.
Ini kayaknya diuap ya, apa digodok. Kita coba Pang, ayo Pang, jangan malu-malu Pang. Lu jadi host jangan malu-malu. Tenggorokan kering Pang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngebohong. Ini asli manis banget. Legit banget. Dan ada cairan-cairan gitu ya? Itu air tapenya. Itu air tapenya. Iya. Itu air tapenya. Biasanya kalau dulu ya di Ciawi Gebang itu tutup lagi yang pengen nanti datang aja ke sini. Kalau di Ciawi Gebang itu apa sih namanya? Biasa pas lebaran. Pas lebaran itu dia pasti semua tempat, semua rumah menyediakan tape. Menyediakan tape. Berarti identiknya pas lebaran. Identiknya dulu pas lebaran kalau di sini ya, kalau di sini ya. Tahun kebetulan ibu saya adalah pengrajin tape ketan juga, tapi tidak dikemas seperti ini. Kemasan rumahan kayak gitu. Dan apalagi sekarang ini berarti sentra produksinya ini berada di daerah Kecamatan Ciberem, Kecamatan Ciberem ya. Sentra produksinya. Di situ banyak sekali produsen tape ketan yang kemudian dijual kita di oleh-oleh khas Kuningan itu ada. Dan ini yang jadi pertanyaan nih Om, emang dari dulu ya tape ketan ini dikemasnya kayak gini emang dari ditutup daun jambu emang dari dulu. Oh, dari dulu. Ya? Ada sebagian yang menggunakan daun pisang tapi daun pisang. Enggak itu. Enggak khas jadi. Khasnya adalah di Kuningan nih khasnya adalah menggunakan daun jambu. Di beberapa daerah lain ada menggunakan daun pisang. Oh, ada. Ya, di daerah lain. Kesannya kayak pepes. Karena bisa pepes tape. Iya. Hanya di Kuningan yang menggunakan daun jambu gitu. Dan untuk saat ini K-Food Factory ya. K-Food pakai food sih. K-Food Factory ini berpotensi di fokusnya di tape ketan. Fokusnya di tape ketan sebagai makanan khas Kuningan. Ya, kedepannya mungkin akan ada beberapa makanan-makanan khas Kuningan yang lain yang akan masuk di K-Food. Ya, K-Food. Nah ini yang di bestseller berarti ini. Yang ini yang kemasan kompaknya ini ada yang isi 10, ada yang isi 16. Oh, nah ini isinya berapa nih? Itu aja sendiri. Ada yang isi 30, ada yang isi 50, ada yang 80 dan 100. Mungkin kalau 100 sudah pakai ember, ya. Oh, pakai ember. 100 sudah pakai ember. Ini kemasan sekitar 30-an ya? 30. Ini kemasannya 30. Ini satu hari bisa habis nih. Wih, satu hari ya? Satu hari bisa habis. Gitu. Ini buat yang mau nostalgia juga ke zaman dulu bisa ya buat anak-anak muda zaman sekarang kan tahunya nggak kayak gini gitu tape-tape ya gitu. Iya. Kamu sendiri pernah ngalamin baru pertama kali makan ini? Buat tape sih paling yang di emberan sih Om itu. Emberan udah pernah ya? Ya gitu. Tape peyem gitu ya. Ya. Kalau Bandung kan itu dari Bandung kan peyem sampai. Nah itu dia saya bingungnya itu antara tape sama peyem tuh gimana? Ya itu kalau peyem itu bahasa Sunda. Oh bahasa Sunda. Ya. Bahasa Sunda. Tapi asli Kuningan kan? Untuk tape ini, untuk tape ketan ini dan dibungkus dengan daun jambu itu khas Kuningan. Nah itu yang tadi jadi pertanyaan tuh yang kayak gitu tuh. Gitu. Kalau yang Bandung kan itu dari ubi jalar ya, dari singkong. Dari singkong mengalami proses fermentasi, sama juga ini proses fermentasi. Dan itu pembuatannya harus sangat higienis, amat sangat banget. Kalau nggak higienis, ini nggak bakalan semanis ini. Pasti asam. Misalkan kamu harus garuk-garuk ini nih. Kokorobet. Apa namanya? Kemudian kamu ikut ngebungkus. Itu pasti rasanya akan berbeda. Ya. Jadi harus higienis banget. Ya, dari mulai daunnya setelah dikukus dikeringkan dulu. Kemudian gitu ya. Proses peragian. Jadi si ketan itu kan diwarnai warna hijau ya, pakainya pandan. Kalau biasa tidak menggunakan pewarna kimia, tapi menggunakan pewarna alami, menggunakan daun pandan sehingga berwarna hijau. Setelah jadi ketan, setelah nasi ketan kemudian diberikan lagi peragian. Setelah jadi peragian itu kita langsung kemas dalam daun jambu ini. Daun jambunya juga harus higienis banget. Ini bisa matangnya 3 sampai 4 hari ya. Kalau dari mulai proses pengemasan. Jadi semakin tinggi
Semakin lama maka Terus semakin matang. kadar alkoholnya semakin tinggi. Oh. Berarti semakin lama didiemin itu makin Iya, banyak kadang alkoholnya. makin manis dan makin kalau ke perut rasanya anget. Gitu. Itu tape, Bang. Ya. Ya. Bisa Bayern. bisa nyegah ini juga kayaknya ya, bisa nyegah perut kembung juga atau gimana itu? Bisa jadi. Yang jelas perut lapar bisa. Iya. Itu jadi alhamdulillah makasih makasih banget ya Tape Ketan Ciremai. Tape Ketan Ciremai. Kenapa pakai nama Ciremai? Karena identik dengan Kuningan. Gitu. Ciremai itu Kuningan. Ciremai itu pasti Kuningan. Atapnya Jawa Barat ada di sini. Betul, kalau tape kuda Kuningan. Wah, kalau tape kuda bahaya. Berarti kuda dipeyem. Iya bener ya. Oh iya. Gitu. Tape itu berarti peyem. Peyem. Peyem itu tape. Peyem itu tape gitu. Iya. Oke, nih Om, saya juga mau ini ya sharing-sharing ke teman-teman soal yang seminggu kita kemarin tuh yang yang waktu itu kita maaf banget ya nggak sempet ngisi Prokasma gitu kan, karena kita punya jadwal gitu, punya kesibukan itu bikin film pendek Tiga Hujan yang tadi kita sebutin itu tuh. Yeah. Dan alhamdulillah sekarang udah masuk ke tahap pasca produksi gitu, editing. Udah masuk editing online ya. Ya, itu tuh kita ngabisin waktu film development berarti 2 minggu. 1 bulan ya. Iya, Tentunya sih dari mulai pengumpulan ide sampai pematangan ide, membangun cerita itu 1 bulan. Dari mulai 1 bulan lah. Sejak kita bikin ini Tanah Air kita udah tercetus kan itu sebetulnya ide Betul. ceritanya. Udah ada gitu. Kita planning selanjutnya kita mau bikin apa nih sama temen-temen gitu kebetulan. Tadinya mau dibikin web series. Nah, itu dia. Cuman karena waktunya terlalu mepet gitu, terus anak-anaknya juga kan punya kesibukan masing-masing di luar magang gitu. Jadi kita putuskan untuk membuat film pendek ini gitu. Yeah. Dan saya pribadi sebagai pengembang cerita gitu, dan itu luar biasa sih Om. Nah, ketika menerima ide cerita dari saya tuh, tantangannya gimana sih? Itu dia yang menjadi tantangan itu antara bahasa novel ke bahasa skenarionya itu cukup rumit sih. Ini bahasa puisi bukan? Oh iya, bahasa puisinya gitu. Jadi itu sih jadi dari penerjemahan kadang saya juga sulit menerjemahkan bahasa-bahasa yang bermajas gitu ya. Nah, itu dia yang cukup agak menantang di film Tiga Hujan ini gitu. Sekaligus juga kamu jadi pemerannya. Ada nggak ini cerita romance pertama yang kamu buat? Sebelumnya sih udah pernah, berarti ini kali ketiga ya. Kali ketiga. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama itu, ini flashback ya. Flashback. Remember. Flashback lagi ke tahun 2019. Tahun 2019 itu saya pernah garap film ngahiji ya, ada juga di link Bonti ya, Cinema. di Bonti Cinema ntar ya. Itu film pertama saya. Dari ketiga film yang kedua itu pas kelas 11 itu, yang tadi kan kelas 10 baru awal masuk ke school sinematografi. Pas kelas 11 itu saya garap yang Munggah itu Om. Munggah. Nah, yang Munggah itu juga sama di Bonti Cinema, dan ini yang kali ketiga ini di sini di rumah yang film paling kena ke hati yang mana tuh? Yang paling kena ke hati pasti yang inilah. Kenapa? Karena jujur ya kan, saya pribadi juga termasuk ke dalam itu ya, yang berkontribusi ke pengembangan cerita. Terus dicekokin terus lah setiap hari gitu. Jadi auranya itu kental banget tuh Om, jadi aura romantisnya itu gitu. Tapi kesulitannya juga ada gitu. Ketika saya dituntut, dipaksa harus menjadi tokoh yang ada di dalam cerita ya, di situ saya harus keluar dari diri saya sendiri gitu. Dan itu lumayan susah gitu. Jadi karakter aslimu bukan yang di film itu, bukan ya? Bukan ya, tahu sendirilah gitu. Gimana sih gitu, saya cengengesan gitu kan, orangnya gokil gitu. Tiba-tiba harus jadi orang yang laki-laki yang tegas, yang pokoknya serius, pokoknya laki banget lah gitu. Itu satu tantangan sih menurut saya gitu. Dari 3 kali film romantis yang paling ngena yang ini sih Om. Oke. Dari Disremember ini kita juga bakal nginget-inget dari mulai tahun 2018 ya.
Kita lahir itu tanggal 15 Agustus apa 18 Agustus 2018. Rumah Film Avandi itu 18 Agustus 2018. Angka cantik ya. 18 8 18 gitu ya. Itu agak cantik banget. 18 8 18. Udah dihitung sama dukunnya tuh. Oh, nah, dari tahun 2018 ini produksi film yang pertama yaitu adalah Blik Gatok. Belum belum ya? Kita bikin takdir dulu. Oh, Takdir Kanda Garucita itu. Takdir Kanda Garucita dulu. Iya. Karena saya masih ingat ketika bukan Biang Lala. Oh, Biang Lala gabung kolaborasi sama Bonti Cinema. Ya. Itu film yang pertama ya. Ya. Jadi mungkin diralat nanti mungkin gitu ya. Kalau kemarin kita bilang bahwa film pertama adalah Blik Gatok, film yang pertama justru adalah Biang Lala. Kolaborasi dengan para inisiatornya, di situ ada Farhan, ada Aldi, ada Hikmal, ya. Anggit kemana tuh? Tahu nih ya, Anggit kemana? Nah, itu produksi pertama. Kemudian ketika Biang Lala dapat juara, kita sedang ada di Ponggok, di Jimus waktu itu. Di Jimus sedang garap Blik Gatok. Iya. Gitu. Jadi produksi kedua adalah Blik Gatok. Produksi pertama adalah Biang Lala. Biang Lala, Blik Gatok di Desa Jimus. Kemudian di tahun yang sama kita garap juga Takdir Kanda Garucita sampai dapat itu tadi yang Biang Lala ya, dapat itu anak Bonti Cinema dapat Aresta juara 1. Ya. Terus juga dapat nominasi film terbaik di Festival Film Bahari Cirebon. Pokoknya 2018 itu penuh dengan prestasi. Karena memang pada saat itu anggota RFA masih pada sekolah. Farhan masih sekolah, ya, Ali masih sekolah. Mereka juga itu ya. Tapi kita ambil nama, tetap pakai nama Bonti Cinema karena Bonti Cinema adalah tempat bernaung mereka aslinya. Gitu kan. Di sini Rumah Film Avandi adalah istilahnya rumah kedua, rumah kedua di luar sekolah. Betul. Kita garap Blik Gatok, kemudian Takdir Kanda Garucita. Takdir Kanda Garucita ini dapat 5 nominasi. Nominasi aktris terbaik, nominasi sutradara terbaik, penulis cerita terbaik, penata artistik terbaik, dan penata kamera terbaik. 5 nominasi langsung dilibas. Mantap. Kemudian setelah Takdir Kanda Garucita itu kita ada coba remember lagi. Takdir Kanda Garucita, Blik Gatok udah. Nah, agak pindah ke Jimus. Dari Jimus. Itu pas itu Movie Camp di Ponggok. Literasi Camp. Oh, Movie Camp. Di Ponggok itu kita bikin simpan dia di tempat. Itu dulu, belum itu dulu. Mengejar Pak Kades dulu. Oh iya, mengejar Pak Kades. Semi dokumenter Mengejar Pak Kades. Setelah Mengejar Pak Kades, baru garap lagi Simpan Dia di Tempatnya. Simpan di Tempatnya itu adalah hasil produksi dari Movie Camp. Movie Camp kita 3 hari 2 malam. Kemudian para pesertanya bikin film yaitu Simpan Dia di Tempatnya. Nah, setelah itu baru ke yang tadi ya simpan. Enggak, setelah Simpan Dia di Tempatnya, Mengejar Pak Kades, Simpan Dia di Tempatnya, kemudian ada kita garap Kembali Pulang ya. Kembali Pulang. Setelah Kembali Pulang, Mata Sunyi. Nah, Mata Sunyi, kemudian sekarang ini adalah tiga Hujan. Coba kamu. Renggana dulu ya. Renggana dulu. Renggana ini teman-teman, Renggana ini kolaborasi. Wah, itu kolaborasi keroyokan. Jadi kan ceritanya gini, saya tuh pengen bikin satu film yang digarap serius. Yang digarap serius dari segi artistiknya serius, krunya serius. Ya bukan selama ini nggak serius sih, tapi memang pengen ada effort yang lebih gitu lah. Nah, lebih dari yang sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Sehingga kita nge-guide dari Lens Art Community, kemudian artistiknya dari Taring Awi, kemudian ada Omah Balong juga ikut di artistik. Kemudian ada Hima Dikbastrada untuk para pemainnya kita ngambil anak-anak mahasiswa pendidikan bahasa Sunda di STKP Muhammadiyah Kuningan. Untuk musiknya ada Kang Ebod ya, Mandara Wulung dan Kang Ebod di situ. Akhirnya syutingnya 1 malam. 1 malam itu. Ya. Dan itu katanya mepet juga ya persiapan. Mepet juga karena berbarengan dengan itu Bonti Cinema juga bikin film untuk festival yang sama. Ya. Gitu. Dan tak lama setelah itu langsung garap terus. Wah, itu. Selang satu minggu. Iya.
Jadi Bonti Cinema kelar selang 1 minggu baru kita garap Renggana dan syutingnya hanya 1 hari. Kita rencananya hanya dari jam maghrib ya, jam 5 sampai jam 9. Ternyata sangat-sangat di luar. Jam 5 itu udah mulai make up. Aku pikir 1 jam selesai make up. Ternyata bro, jam 9 baru selesai make up. Kayaknya semuanya sampai extrasnya juga di make up kayak. Iya, extrasnya jadi make up. Extras di make up. Ya aku pikir nggak ngerti make up, masalah make up gitu ya. Ya. Ternyata memang proses make up itu sangat lama. Dan kita baru mulai syuting jam 10 malam. Dan selesai setengah 4 pagi. Tapi terbayar karena kerja keras kita dihargai, yaitu mendapatkan prestasi di filmisasi sastra Sunda. Nah itu dia. Dan sekarang dari selama bulan Desember ini kita juga di screening di Mini Kino Event. Didiskusikan juga sama mahasiswa penikmat sinematografi di Indonesia. Kemarin tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu di Sanata Dharma Yogyakarta. Ya. Tanggal 11 besok di Dago sama di Jakarta di Sinema Kacang Goreng. Kemudian tanggal 11 kemudian 16-nya itu di 16 diisi lagi di Jogja. Kemudian tanggal 17-nya 18-nya di Bali. Oh, di Bali jadi. Sebelum itu di Bali dulu. Sebelum Bali. Sebelum ke Jogja ke Bali dulu. Di Bali dulu di Seminyak. Ya. Di itu, di Mas Denpasar. Denpasar Mali dari. Denpasar Mali. Kemudian baru ke Jogja, isi Jogja balik lagi ke Bali. Jadi jalan-jalan film Renggana udah journey ya itu. Journey ya. Mantap. Intinya karya-karya kita bisa diapresiasi tidak hanya di Kuningan tapi juga di wilayah Jawa ya. Nah, dan for your information itu kita ditayangkan juga bukan dari film domestik dari Indonesia aja gitu. Ya, berbarengan dengan angkatan kita itu ada dari Kanada. Wah, itu dia. Dari Jepang, kemudian dari Amerika, dari Inggris ya, dan Indonesia 2. Indonesia ada 2. Indonesia 2 juga. Indonesia 2, 1 dokumenter, 1 fiksi. Gitu. Dan kemarin saya belum sempat hadir sih ya. Insya Allah hadir nanti tanggal 16 di kampus ISI Jogja. Di Kamis Sinema ya. Ini dia di balik sosok ini ya pembuatan Renggana sebetulnya banyak kan banyakan. Kita main keroyokan. Ya. Dan gimana rasanya syuting beberapa jam satu malam? Itu jadi pengalaman pertama sih buat saya pribadi tuh maksudnya kan kita persiapan mepet juga gitu, tapi kan percayalah sama mereka yang udah berpengalaman juga kan di bidangnya, kayak banyak lah gitu Lens Art dan lain-lainnya juga kan berkompeten lah gitu. Tiba-tiba nunggu, ya itu sih bang yang paling bukan itu ya, agak kesel sedikit lagi nunggu make up yang agak lama itu emang. Kemudian itu kan kita ngebabad hutan ya. Nah itu dia ngebabad hutan. Dan suasananya ya tahu sendirilah. Emang itu sih yang jadi tantangannya kalau misalkan syuting di hutan mungkinnya om. Ya, syuting di hutan pasti harus ya. Dan itu udah berapa kali om? Apanya syuting di hutan itu apakah baru sering sih. Produksi di Renggana tuh enggak? Sebelumnya kita sudah sering ya. Oh iya, yang itu kan yang mana yang waktu itu tuh yang tahun 2003 kita Kalasan di Berkata. Kalasan di Berkata itu hampir 60% syuting di hutan semua. Syuting di hutan dan sampai malam sampai pagi. Kemudian Sang Perawan dan Tunawisa juga malam, tapi nggak di hutan, tapi di pasar, di jalan waktu itu jalan baru yang masuk kosong, jalan baru yang baru selesai, terus masih kosong bekas hutan dibuka gitu. Dan itu juga banyak sekali. Tapi kita bukan Novemberan ini ya, nggak ngobrolin masalah mistis lagi ya. Iya. Kita disremember aja ya. Cuman nginget doang gitu. Ya, dulu kan pernah syuting di luar dan ya itu pengalaman di hutan kayaknya. Coba Bang, dari mulai Kembali Pulang, Mata Sunyi, Renggana dan Tiga Hujan, adakah kesamaannya? Suruh mikir nih. Kembali Pulang, Mata Sunyi, Renggana dan Tiga Hujan. Kayaknya dari konflik permasalahannya. Konflik permasalahan berbeda-beda. Yang sama itu dari mananya ya? Kalau nyerah lambaikan tangan. Cerita jelas beda. Beda. Pengambilan gambar
Beda. Di Warna mana ya? beda. Warna beda. Apa ya? Gak tahu deh Om. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan Oke. aja deh. Apa deh? Dari keempat film itu, Kembali Pulang, Mata Sunyi, Renggana, dan Tiga Hujan, subjeknya adalah Oh, perempuan. Oh, itu ya. perempuan. Dari mulai perempuan, Betul. hampir semuanya pemberontakan perempuan. Yang Kembali Pulang, pemberontakan seorang anak perempuan untuk pergi keluar dari rumah dan ingin menemukan kembali rumahnya. Yang kedua, yang Mata Sunyi, pemberontakan seorang perempuan yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Ya. Kemudian yang Renggana, pemberontakan perempuan juga. Pemberontakan perempuan dari tekanan suaminya yang kasar. Dan yang Tiga Hujan, pemberontakan hatinya. Semuanya tentang pemberontakan. Jadi perempuan itu suka pemberontak. Galak ya perempuannya. Coba lihat film-film kami. Insya Allah nanti akan kita upload lagi karena channel kita yang kemarin itu sudah dibajak dan tidak bisa kembali lagi. Itu dia. Jadi kita harus kembali upload film-film yang kemarin kita coba untuk sudah diupload itu. Dan viewernya gila udah sampai 7.000 itu Kembali Pulang. Nah itu sayangnya itu sih. Terus yang file-file Prokasma juga itu udah wassalamnya ada gitu. File Prokasma juga wassalam. Gitu Udah hilang. yang terselamatkan cuman beberapa film waktu dulu diproduksi paling itu di tahun 2018 gitu. Oke, kedepannya kita bakal ngobrol santai, Mang. Ngobrol santai, Ya. mengingat sesuatu yang pernah terjadi selama 2021 ini. Sambil kita selingi dengan cerita-cerita lucu. Kita ngakak-ngakak abis ya. Biasanya kan kalau akhir tahun itu nggak usah sedih-sedihan, nggak usah itu. Tapi kita dibikin happy aja sambil merenung lah. Kita sekarang ini kan sudah banyak di akhir tahun ini banyak sekali bencana. Ya bencana. Kita yang mawas diri, kita introspeksi diri. Ya barusan di sini juga kan terjadi angin besar sampai pohon-pohon tumbang. Itu bahan introspeksi untuk kita semua. Betul. Ya, oke. Kayaknya kamu yang harus nutup deh. Dan jangan lupa sekali lagi tape ketan Ciremai. Manisnya. Tape ketan Ciremai, nikmati manisnya dan segarnya. Udah cocok nggak jadi voice over? Oh, cocok deh ntar buat ini ya tugas saya nanti. Tape ketan Ciremai. Tape ketan Ciremai, manisnya enggak bohong. Kemarin kan ada madu bijam ya yang madu bijam. Madu asli ada bengepnya. Yang ada bengepnya. Oke ya, makasih buat tape ketan Ciremai dan buat kalian yang sekali lagi bisa didapetin di marketplace kesayangan kalian ya di Lazada, Tokopedia, Kufood Factory juga. Kufood Factory ya. Nama tokonya adalah Kufood Factory. Ya. Semuanya ada di Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan Lazada. Kalau offline-nya juga bisa ya. Offline-nya langsung bisa ke Desa Tarikolot. Atau ada reseller-resellernya juga. Enggak ya, belum buka reseller ya, Iya. Sementara masih terfokus di online dan di offline. Offline langsung ke produsennya langsung. Oke. Gitu. Ada beberapa pilihan, ada yang isi 10. Kisaran harga nih 10 dari mulai minimal sampai maksimalnya 150 nggak nyampe? Nggak ya? Enggak. Tuh, murah kan? Iya. Minimalnya 25. Wah, gue nebak aja nih. 15.000 sampai 80.000. 80.000. Udah masih terjangkau. Iya, ya? buat oleh-oleh juga ya kan. Iya. Yang kangen sama Kuningan gitu ya, yang nggak bisa langsung datang ke Kuningan tuh bisa langsung pesan aja di marketplace kesayangan kalian lah gitu. Ini ada yang ke Bukalapak, ada yang ke Shopee, ada yang ke Tokopedia, ada yang Lazada, bebas. Iya, itu dia Bukalapak. Jangan lupa tape ketan Ciremai di Kufood Factory. Oke, Bang, silakan monggo. Oke ya, makasih buat kalian yang udah nyimak obrolan kita di September ini dan. Tapi Bang, kayaknya di akhir kita harus nyobain lagi satu lagi. Satu lagi, oke. Satu lagi. Ini kayaknya beda nih. Oh, enggak masih sama. Masih yang sama lah. Ini harus coba lagi sebagai perpisahan ya, sebagai perpisahan. Oke, makasih banget nih udah endorse nih. Coba biar agak-agak porn food gitu ya, Om. Biar agak porn food gitu, ASMR gitu. Gitu. Ini dia guys. Nah ini nggak bisa di zoom ya ini, nggak apa-apa lah. Manis banget. Ya kan? Pokoknya kita sekarang mabuk ketan ya. Sampai ketan. Ini pasangannya harus sama kopi. Ya.
pasangannya harus sama kopi. Jadi tape ini harus disandingkan dengan kopi hitam. Guys, Ya. dikolaborasikan, dikawinkan dengan kopi. Dan ini juga sejak tahun 1800, Pang. Ini ada cerita. Saya sedikit cerita sendiri ya. Kiai Haji Eyang Hasan Maulani yang ketika itu dibuang ke Manado. Oh, diasingkan oleh Belanda. Itu minta ini. Tape ketan sama kopi hitam. Makanan kesukaannya. Gitu. Itu aja. Silakan ditutup. Tadinya sih mau nanya lagi ya, udah enggak apa-apa. Mau nanya lagi, boleh. Jadi itu alasan dia mau tapi kan ini emang dari makanan diri pribadi sendiri. Makanan kesukaannya ternyata ya. Oke. Udah gitu. Nanti ada promo lagi dah buku Kiai Haji Eyang Hasan Maulani ada nanti bisa. Oh bisa ya nanti oke. Kalau mau baca-baca silakan. Oke siap lah. Itu dia ya obrolan kita selama di studio ini dan kedepannya kita juga bakalan bahas-bahas tentang kenangan-kenangan masa lalu kita di RFA ini ya. Jangan lupa buat kalian selalu pantengin terus channel Rumah Film Afandi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nantikan film terbaru kita yaitu 3 Hujan ya. Oke, terima kasih. Ketularan nih. Sampai ketemu lagi minggu depan bareng sama kita berdua. Saya Era Fandi dan Ipang. Dadah. Assalamualaikum. Salam.